Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Pagi hari ini kita mulai masuk ke surat yang ketiga, surat Ali Imran, keluarga Imran, di halaman 479. Disebutkan di situ surat ini Madaniyah 200 ayat. Artinya diturunkan di Madinah, jumlah keseluruhannya 200 ayat. Di dalam edisi tafsir yang asli disebutkan bahwa ada thalatha wa thamanina ayah, ada 63 ayat yang diturunkan berhubungan dengan kedatangan suku Najran. Tetapi di tafsir edisi asli maupun di terjemahan, kisah mengenai suku Najran atau kerajaan delegasi dari kerajaan Najran ini dari Mesir, ya, tidak diceritakan secara detail. Saya malah mendapatkan kisahnya suku Najran ini di kitab yang Al-Iqlil bahasa Jawa ini, terjemahan bahasa Jawa. Kita mulai halaman 479. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Utawi Allah la ilaha, ora ana pangeran kan patut disembah, illa huwa kejaba panjenengane Allah. Al hayyu kang maha gesang, al qayyumu kang maha, di sini disebutkan mengurusi makhluknya, ngudaneni makhluke. Allah itu maha hidup dan mengurusi makhluknya, tidak akan membiarkan makhluknya itu tidak terurus. Nazzala alaikal kitaba bil haqq, utawi Allah iku nemurunake alaika ing atas sira Muhammad al kitaba apa kitab Al-Qur'an bil haqqi kelawan hak. Musaddiqal lima baina yadaihi, hale beneraken lima saking barang kang wis diturunaken Allah baina yadaihi ing
Sadurunge baina yadahi itu antarane tangan lurune Muhammad. Artinya kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalat Taurata wal Injil, lan nurunake Allah at-Taurata ing kitab Taurat, wal Injil lan Injil, Alkitab, Bible. Min qablu hudal linnas wa anzalal furqan, saking sadurunge Al-Qur'an. Hudan khalid dadi pituduh linnasi kanggone menungso. Wa anzalal furqana, lan Allah wis nurunake Al-Furqan. Al-Furqan itu sebutan lain untuk Al-Qur'an, artinya pembeda. Faroko yafruku itu artinya misah. Al-Furqan pemisah. Pemisah apa? Pemisah antara yang hak dengan yang batil. Itulah julukan Al-Qur'an itu juga Al-Furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi, setuhune wong-wong akeh kang padha kufur bi ayatillahi kelawan ayat-ayat Allah, lahum adzabun syadidun, iku kedue wong-wong kang kafir mau adzabun siksa syadidun kang nemen. Wallahu azizun dzuntiqam, lan utawi Allah iku maha agung maha perkasa. Dzuntiqam kang duweni balesan. Jadi di dalam ayat yang pertama dan kedua ini sampai keempat dijelaskan bahwa Allah lah yang menurunkan Injil dan Taurat sebelum Al-Quran. Dan Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di Injil dan Taurat. Injil dan Taurat yang mana? Injil dan Taurat yang edisi yang asli. Karena edisi Injil itu jumlahnya mungkin puluhan, bahkan ratusan. Yang jelas saja Injil itu sudah ada 4 versi. Matius, Markus, John, ada 4 jenis Injil. Dan Injil itu ditulis tidak seperti Al-Quran. Al-Quran Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, langsung kemudian beliau membacakan wahyu tersebut di depan para sahabat, dan kemudian para sahabat ada yang mencatat, ada yang menghafalkan. Mencatatnya ketika itu masih belum ada gadget, maka dicatatnya di macam-macam para sahabat. Ada di tulang-tulang onta, ada di batu, ada di kulit. Jadi berserakan di mana-mana. Tetapi banyak para sahabat itu yang hafidh, yang hufad, hafal Al-Quran. Karena itu tidak akan hilang. Maka hal ini berlangsung sampai dengan Nabi wafat, lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, hanya 2 tahun karena beliau sudah sepuh. Kemudian diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab, pendek juga, 3 tahun. Kemudian Utsman bin Affan. Pada zaman Utsman bin Affan inilah kemudian ada pengumpulan seluruh ayat-ayat Al-Quran. Sayyidina Utsman menugasi antara lain Ibnu Mas'ud, yang terkenal sebagai sahabat yang paling bagus hafalannya dan paling dekat, salah satu yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Maka kemudian saat itulah Al-Quran disusun menjadi mushaf. Mushaf itu adalah lembaran-lembaran seperti yang sekarang kita lihat itu. Maka sejak zaman Sayyidina Utsman itulah dikenal adanya mushaf Al-Quran, yang kemudian kita kenal sampai sekarang kan disebut mushaf Utsmani. Jadi
banyak mushaf jenis-jenisnya, tetapi kalau kita lihat yang terbitan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu umroh atau haji itu di Mekah sana, itu ada mushaf yang sampulnya warnanya hijau itu, di situ ditulisi mushaf Utsmani. Itulah yang standar, karena disebut sebagai urutan-urutannya, atau bahkan biasanya kalau penghafal Al-Quran itu kan niteni, misalnya halaman 4, halaman 5 itu yang paling atas itu ayat keberapa, begitu kan, yang paling bawah terakhir nanti sebelum ganti halaman itu ayat keberapa. Itu kalau memakai mushaf Utsmani itu standar, sama semua. Tapi banyak mushaf yang kita lihat di perpustakaan kita ini banyak yang berbeda-beda. Tetapi yang paling standar adalah mushaf Utsmani. Pada mushaf Utsmani itulah kemudian dibikin 30 juz, urutannya mulai juz pertama sampai juz terakhir, surat pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, sampai terakhir juz amma diakhiri dengan An-Nas. Ini standar mushaf Utsmani yang sampai sekarang kita pakai. Ini satu-satunya mushaf yang dipakai oleh umat Islam. Kalau kita mendengar, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kalau kebetulan mendengar atau membaca atau mengikuti di YouTube, saya belum pernah mengikuti di YouTube, tapi mungkin ada. Saya hanya membaca referensinya. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa mushaf Al-Quran itu tidak hanya satu. Ada mushaf-mushaf yang lain, yang urutannya beda dan bacaan ayatnya ada yang berbeda. Ada yang punya pendapat seperti ini. Bahkan ada yang mengatakan di dalam referensi itu, saya baca kalau di Indonesia itu bukunya kontroversial. Judulnya Rekonstruksi Ayat-ayat Al-Quran, semacam itu. Yang menulis namanya Taufik Adnan Amal. Itu dia mengatakan bahwa ada mushaf lain, yaitu mushaf Ibnu Mas'ud. Memang Ibnu Mas'ud ini tadi kan kita sampaikan, Ibnu Mas'ud ditugasi oleh Sayyidina Utsman sebagai pimpinan untuk proyek pengumpulan mushaf Al-Quran tadi, atau ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kemudian di situ ada dewan, ada banyak orang para ahli yang kemudian disepakati setelah memasukkan ayat-ayat dari berbagai sumber yang dihafal oleh para sahabat, kemudian diputuskanlah bahwa yang sah, yang sesuai, yang paling sahih adalah mushaf yang kemudian disepakati sebagai mushaf Utsmani. Karena itu kemudian juga mushafnya Ibnu Mas'ud itu tidak dipakai lagi. Bahkan dalam sejarah disebutkan setelah selesai mushaf Utsmani itu, maka mushaf-mushaf yang lain itu dihancurkan oleh Utsman bin Affan. Artinya jangan sampai ada versi mushaf yang lain. Karena itu satu-satunya mushaf yang sampai sekarang kita terima itu adalah mushaf yang dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman di zaman Sayyidina Utsman. Kita lanjutkan ke halaman 480 ayat ke-6, 5 dan 6. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Setuhune Allah la yakhfa iku ora samar alaihi ing atase Allah syai'un sawiji-wiji fil ardi ing dalem bumi wala fis samai lan ora ing dalem langit. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Utawi Allah iku zat kang yusawwirukum, gambar
sapa Allah ing sira kabeh, nggambar itu artinya membentuk. Fil arhami ing dalem rahime ibu-ibu kaifa yasha kepiye kersane Allah. Allah lah yang membentuk semua janin menjadi laki-laki, menjadi perempuan, menjadi bentuknya seperti apa, wajahnya seperti apa. Kaifa yasha kepiye kersane Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ora ana pangeran kang disembah illa huwa kejaba panjenengane Allah al azizu kang maha kuat, maha perkasa, al hakim lan maha bijaksana. Ayat-ayat awal ini tadi karena ini adalah kedatangan suku Najran. Suku Najran itu kerajaan Nasrani, kerajaan Kristen. Di Mesir terkenal sebagai kerajaan yang kaya raya. Datang kepada Rasulullah SAW membawa delegasi sebanyak 60 orang dengan pakaian-pakaian yang sangat mewah. Datang ke Madinah, kemudian menemui Rasulullah SAW. Pimpinannya itu kemudian bertanya, "Hai Muhammad, kami orang Kristen mempunyai gereja untuk tempat ibadah. Orang Islam mana tempat ibadahnya?" Maka Rasulullah SAW menunjukkan Masjid Nabawi. Tiba-tiba saja rombongan kerajaan Najran yang 60 orang itu dengan pimpinannya itu masuk ke dalam masjid dan melakukan ibadah. Gitu. Jadi ibadahnya itu seperti meniru ibadahnya orang Islam. Tetapi dia menghadapnya tidak menghadap ke Mekah. Jadi menghadap ke arah yang berseberangan dengan kiblatnya orang Islam. Maka setelah selesai mereka keluar dari masjid, salah satu sahabat itu meminta izin menyampaikan kepada Umar bin Khattab supaya disampaikan kepada Rasulullah supaya diizinkan membunuh orang-orang yang sudah dianggap menghina masjid itu. Tetapi Rasulullah melarang, jangan, biarkan dia melanjutkan ibadahnya dan biarkan dia melanjutkan misinya. Apa kira-kira dia datang kepada kita ini? Maka setelah selesai mereka bertemu kepada Rasulullah SAW dan mengajak berdebat oleh Rasulullah SAW, menanyakan, "Hai Muhammad, kenapa Islam hanya mengakui satu Tuhan? Padahal kami mengakui ada 3 Tuhan. Isa adalah Tuhan karena dia adalah anak Tuhan." Maka Rasulullah SAW oleh Allah diberi petunjuk dengan turunnya ayat-ayat ini. Disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah itu Hayyul Qayyum, maha hidup dan maha mengatur umatnya secara terus-menerus. Rasulullah bertanya, "Kamu kan percaya kepada Allah, betul? Apakah kamu percaya bahwa Allah itu maha hidup?" "Betul, saya percaya." "Apakah kamu percaya bahwa Allah itu mengatur semua jagat raya seisinya dan makhluk-makhluknya secara terus-menerus?" "Betul." Dia percaya. Maka Rasulullah bertanya, "Sekarang kalau kamu berpendapat bahwa Isa itu adalah Tuhan karena dia itu adalah anak dari Allah SWT, berarti Tuhan itu orang tuanya dan anaknya itu mempunyai sifat yang sama, betul apa tidak?" "Betul," kata pimpinan delegasi Najran. Maka oleh Rasulullah SAW disebutkan, berarti kalau Allah itu maha hidup, maha kekal, anaknya juga maha kekal dan maha hidup. Ternyata Nabi Isa meninggal. Maka Raja
delegasi Najran ini tidak bisa menjawab. Dan Allah sebagai Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan, itu mengatur selama-lamanya. Apakah Isa itu sebagai Tuhan, anaknya Allah, bisa berbuat seperti itu? Tidak bisa. Jadi dalam perdebatan itu, delegasi Najran itu kalah dalam perdebatan. Karena tadi itu, sampai sekarang orang-orang Kristiani itu kan repot, sulit mempertahankan teologinya, mempertahankan tauhid, bukan tauhidnya, mempertahankan keimanannya, karena bagaimana mungkin Tuhan itu bisa punya anak dalam bentuk manusia, kemudian anaknya mati disalib, gitu ya. Dan itulah yang kemudian melahirkan ilmu teologi yang diajarkan di sekolah-sekolah seminari. Seminari itu pesantrennya orang-orang Kristen, Katolik. Diajarkan bagaimana mempertahankan bahwa ya Tuhan itu punya anak. Tuhan itu ada satu lagi, Ruhul Kudus. Bahwa Isa itu anak dari Tuhan. Itu yang kemudian kalau kita berbicara dengan saudara-saudara kita Nasrani, pasti dia mengatakan kamu tidak akan bisa mengerti, tidak akan bisa memahami konsep ketuhanan Trinitas itu. 3 menjadi 1, 1 menjadi 3 itu. Kita harus sampaikan ke dia. Jangankan saya yang orang Islam, kamu sendiri yang orang Kristen tidak paham mengenai konsep Trinitas itu, karena itu mbaulet enggak karu-karuan. Mbaulet enggak karu-karuan, tapi itu menghasilkan teologi atau filsafat yang sangat banyak dan sangat bagi kita, bagi saya sangat-sangat membingungkan. Wong bagi mereka sendiri aja membingungkan, ya. Dan tidak semua gereja itu percaya pada Trinitas, 3 menjadi 1, 1 menjadi 3 itu. Gereja-gereja ortodoks, gereja-gereja yang ada di Yunani, gereja-gereja yang ada di Timur Tengah itu tidak mempercayai Trinitas. Termasuk juga kitab-kitab tadi, kitab-kitab Injil yang versinya sangat banyak tadi. Makanya saudara kita Pak Anson Genam yang waktu itu orang Amerika yang mualaf itu kan udah enak Islam lah, Islam itu paling jelas, ya, Tuhannya satu, utusannya satu, kitabnya satu, jalurnya jelas. Allah mewahyukan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kemudian membacakan ayat-ayat itu kepada para sahabat dan menjadi kitab Al-Quran satunya kitab Al-Quran, tidak ada versi yang lain. Kalau versi terjemahan, versi tafsir itu tafsirnya, tetapi Al-Qur'annya itu satu. Itulah kemudian jalur yang ringkas, jelas, dan makanya Islam itu agama yang jelas, tauhid. Gitu. Islam, orang lahir, bayi yang lahir sebagai bayi yang suci. Di dalam Kristen itu ada konsep yang disebut dosa turunan. Jadi dosa niki nurun. Ya. Menungso lahir procot iku wis diwarisi dosa. Ya. Kalau kita di Indonesia kata Prof Mahfud MD, lahir procot diwarisi utang. Ya utang. Nah itu kan guyon politik. Konsep teologi Kristen, orang lahir, bayi lahir membawa dosa turunan. Turunan dari siapa? Turunan dosanya Nabi Adam. Dosanya apa Nabi Adam itu? Nabi Adam berdosa di surga karena maksiat, melanggar larangan Allah memakan buah khuldi. Nabi Adam diusir dari surga sama istrinya Siti Hawa karena dosa itu. Nah,
Di dalam Al-Quran sudah kita bahas di dalam surat Al-Baqarah, kan Nabi Adam sudah mohon ampun kepada Allah. Fatalaqqa Adamu bikalimatin fa'atammahunna. Doanya Nabi Adam sampai sekarang kan kita baca, diajarkan oleh Allah SWT, Rasulullah SAW untuk kita baca. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan dengan doa itu Allah sudah mengampuni dosanya Nabi Adam dan Hawa. Tetapi kemudian diturunkan ke dunia untuk menjalankan tugas misi aslinya penciptaan manusia. Kan di dalam sidang dengan para malaikat Allah sudah mengatakan, saya akan menjadikan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan di bumi ini ada khalifah. Kemudian terjadi dialog dengan para malaikat itu. Sehingga kemudian ketika Adam sudah melakukan pelanggaran, sudah memohon ampun pada Allah, diampuni oleh Allah, diturunkan ke bumi, disitulah kemudian misi awal penciptaan Adam itu dilaksanakan. Jadi Adam tetap diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifatullah, wakil Allah di bumi. Wakil Allah loh ini, duta besarnya Allah ini. Tentu saja dia membawa kepercayaan. Duta besar itu membawa surat, namanya surat kredensial, dibawa kepada negara yang lain, kemudian diterima dan diakui sebagai wakil negara dan berkuasa penuh gitu. Nah, tetapi di dalam konsep Kristen, Nabi Adam ini masih tetap membawa dosa, dan dosanya diwariskan menjadi dosa turunan kepada seluruh umat manusia. Ya, baik setelah Nabi Adam lahir, turun ke bumi, Nabi Adam meninggal, kemudian sampai dengan kapanpun, sampai dengan hari kiamat, itu bayi-bayi yang lahir membawa dosa turunan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Nah, kita berpikir dengan logika saja, ya. Di dalam Islam sudah jelas, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dilahirkan alal fitrah, dalam kondisi suci bersih. Fa'abawaihi, begitu hadisnya terkenal ya, yuhawidunahu wa yunassironahu wa yumajjisunahu. Orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, menjadikan anaknya itu Yahudi, dan menjadikan anaknya itu Majusi, menyembah api. Orang tuanya, tetapi bayi itu lahir suci bersih, tidak membawa dosa. Itu konsep Islam. Kemudian wala taziru waziratu wizra ukhra. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan membebani, tidak akan menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain. Itu konsep Islam. Kemarin ayat terakhir dari Al-Baqarah, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Bayi lahir procot, suci, bersih, murni, tidak membawa dosa. Tetapi dalam Kristen sudah membawa dosa turunan dari kakek moyangnya Nabi Adam yang sekian ribu tahun yang lalu. Maka kemudian Allah SWT dalam konsep Nasrani menurunkan Tuhan baru ke bumi dalam bentuk Yesus, Nabi Isa. Sebagai apa? Sebagai juru selamat. Sebagai apa? Sebagai penebus dosa, yang menebus dosa umat manusia sebelum maupun sesudah Nabi Isa. Dan kemudian untuk menebus itu apa? Nabi Isa
disalib, ya. Bukan disalib di jalan, nyelip bukan, nyelip, disalib di cross itulah, ya. Itu tujuannya untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ya. Kalau kita lihat sejarah penyaliban versinya orang-orang Kristen itu kan dia dikhianati oleh Nabi Isa, dikhianati oleh murid-muridnya sendiri. Malam hari sudah diajak makan malam, terus dikepung oleh pasukan Yahudi. Maka kemudian kalau dalam versi itu kan Judas ya namanya, Judas Iskariot itu dia yang melaporkan, dia yang menjadi spion, menjadi mata-mata, padahal dia muridnya Nabi Isa sendiri, melaporkan kepada tentara Yahudi. Maka ditangkaplah Nabi Isa dan diseret ke Bukit Golgota itu, kasih beban salib, kemudian kepalanya diberi mahkota dari duri. Tetapi dalam versi Islam pada saat ketika dikepung itu, maka Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dengan diangkat oleh malaikat ke langit, dan Judas Iskariot itulah yang kemudian wajahnya, badannya, penampakannya dimiripkan oleh Allah menjadi Nabi Isa. Dialah yang ditangkap dan kemudian disalib itu. Tetapi Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dan nanti akan turun menjelang hari kiamat. Jadi ini perdebatan antara suku Najran dengan Rasulullah SAW. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat 8 dan 9, agak panjang. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun. Huwa utawi Allah alladzi anzala zat kang nurunake 'alaika ing atase sira Muhammad alkitaba apa kitab minhu ing dalam kitab mau ayatun iku ayat-ayat muhkamatun kang jelas, ayat-ayat kang muhkam, ayat-ayat kang pokok. Hunna umul kitab ing dalam ayat-ayat kang pokok mau iku ana umul kitab. Umun itu babon, ibu. Di sini disebutkan pokok-pokok Al-Qur'an, ya, pokok-pokok isi Al-Qur'an. Ayat-ayat muhkamat itu muhkam, ayat yang sudah jelas arti dan maknanya. Wa ukharu mutasyabihat lan sakliyane ayat-ayat kang muhkamat mau mutasyabihat itu ayat-ayat kang mutasyabihat. Mutasyabih itu artinya itu samar, maknanya itu samar, tafsirnya itu samar. Mutasyabih itu syubhat itu tidak jelas. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, mongko dene wong kang fi qulubihim ing dalem atine wong akeh mau zayghun apa kecondongan marang penyelewengan. Zayghun itu bisa disebut juga penyakit hati. Ada orang yang kita ini ayat-ayat Al-Qur'an itu ada dua kategori. Kategori yang disebut sebagai ayat muhkamat. Muhkamat itu arti dan maknanya sudah jelas. Ya. Qul huwallahu ahad. Allah, katakanlah Muhammad, Allah itu esa, sudah jelas. Allahus samad, Allah tempat bergantung, sudah jelas, dan seterusnya. Itu ayat-ayat muhkamat. Tetapi ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat yang maknanya itu bisa menimbulkan interpretasi yang banyak. Di salah satu contohnya, yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah itu berada di atas tangannya orang-orang Yahudi. Loh, Allah itu kan kok punya tangan? Bagaimana tangannya Allah itu? Padahal kalau kita belajar sifat-sifat Allah dalam tauhid, mukhalafatu lil hawadits. Salah satu sifat Allah itu berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain. Enggak mungkin Allah itu sama dengan makhluknya. Karena itu kalau disebutkan Allah punya tangan, ya. Di ayat yang lain wajhullah fasamma wajhullah. Allah mempunyai wajah.
ya. Kemudian Allah punya arsy. Arsy itu singgasana. Allah berada di atas arsy. Ada yang menerjemahkan wajah, tangan seperti apa tangan Allah itu. Wajah seperti apa wajah Allah itu. Arsy, kursi singgasana, seperti apa kursi itu. Itu ayat-ayat yang disebut sebagai ayat mutasyabihat. Ya. Maka di sini diingatkan oleh Allah, fa amal ladzina fi qulubihim zaighun, orang-orang yang di dalam hatinya itu ada kecenderungan untuk menyelewengkan ayat-ayat Allah. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Mongko wong-wong kang duwe penyakit mau yattabi'una iku manut sapa wong ma tasyabaha barang kang samar minhu saking Al-Qur'an ibtigha al-fitnati. Tujuannya kanggo apa? Ibtigha al-fitnati kanggo ndolek fitnah. Wabtigha at-ta'wili lan ndolek takwilnya. Takwile itu artinya penafsirannya. Ada sekarang ini banyak ya. Malaikat itu Allah itu turun ke bumi. Seperti apa turunnya? Tidak usah kita taklif, kita tidak usah mempertanyakan, kita tidak usah tasbih, menyamakan, memirip-miripkan, dan takyif, dan kita mempertanyakan. 3 itu cara kita untuk memahami ayat-ayat yang mutasyabihat tadi. Bila taklif, bila takyif, bila tasbih. Tidak usah kita mempertanyakan bagaimananya, kita tidak usah memperdebatkan, dan kemudian kita tidak usah mencari persamaannya. Itu. Lanjutannya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Lan ora pirsa, ora ngerteni takwile ayat-ayat mutasyabihat mau illallah kejaba Allah Subhanahu wa taala. Warasikhuna fil ilmi lan wong-wong kang jero yang dalam ilmune, orang-orang yang ilmunya tinggi, para ulama, yaquluna amanna bihi, padha ngucap sapa wong kang rasikhun, ilmune kang dhuwur mau amanna, kita percaya, kita iman bihi kelawan ayat-ayat kang mutasyabihat. Kullum min 'indi rabbina, kabeh mau sawiji sekabehane ayat-ayat mutasyabihat lan muhkamat mau min 'indi rabbina, saking sandinge pangeran ingsun. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, lan ora padha eling marang ayat-ayat kang muhkamat lan mutasyabihat mau illa kejaba wong kang ulul albab duweni akal. Rabbana la tuzigh qulubana, do pangeran ingsun, la tuzigh qulubana, mugi panjenengan boten nyenderungaken, boten mengoaken, tidak menyelewengkan kulubana hati-hati kita badai dadaitana sak sampunipun panjenengan maringi pituduh dateng kita, wahab lana lan mugi panjenengan paringi miladungka saking sisi panjenengan rahmatan rahmat panjenengan. Innaka antal wahhab, setuhune panjenengan anta panjenengan al wahhab, hadzat ingkang maringi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi, do pangeran ingsun innaka stune panjenengan jami'un dat kang ingkang ngempalaken annasiman manungsa liyaumin ing marang dina la raiba fihi ingkang boten wonten mamang, boten wonten keraguan fihi ing dalem dinten wau. Innallaha la yukhliful mi'ad, setuhune Allah la yukhlifu boten belanjani al mi'ad janjenipun. Jadi sekarang kita banyak mendapatkan ibu-ibu dan bapak-bapak kalau melihat di YouTube atau di medsos, orang-orang baik itu ustadz ataupun ulama yang menceritakan mengenai sifat-sifat Allah tadi. Sifat-sifat Allah itu tidak usah kita ikuti penafsiran-penafsiran yang bermacam-macam. Ada orang kelompok yang di zaman Rasulullah SAW itu disebut orang-orang Khawarij. Orang-orang yang tadi dia tidak percaya bahwa ayat itu tidak perlu diperdebatkan. Dia
akhirnya punya penafsiran sendiri. Khawarij, orang yang keluar dari ajaran Rasulullah. Maka kemudian salah satunya itu yang terkenal adalah Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kelompok free thinker, orang-orang yang berpikir bebas. Tinggal berapa menit, Pak Imam? Orang-orang yang berpikir bebas, free thinker. Akal ini diberikan oleh Allah punya kekuatan yang lebih, termasuk dari wahyu. Ya, orang-orang Mu'tazilah itu free thinker. Free thinker itu sekarang menjadi apa? Menjadi orang-orang liberal. Liberal. Ya. Liberal itu artinya apa? Bebas. Mereka punya kebebasan. Kebebasan itu apa? Kebebasan apa liberal itu? Kebebasan individu. Kebebasan perorangan. Ini kan paham dari Barat, dari Eropa setelah ada revolusi Prancis. Itu paham liberalisme ini menyebar ke seluruh dunia. Ya, jadi individu ini disebut sebagai punya kebebasan mutlak. Manusia ini punya kebebasan mutlak, paham humanisme. Jadi manusia itu punya kebebasan mutlak, memilih ya apa saja, kepingin mau jadi apa saja itu mutlak karena humanisme, kemanusiaan, dan juga individu. Tidak peduli pada orang lain, tidak peduli pada kepentingan orang lain, tidak peduli pada kepentingan kelompok. Maka para free thinkers inilah yang kemudian melahirkan orang-orang liberal, termasuk kita pernah rame dengar dulu ya, JIL ya, jaringan Islam liberal. Tidak ada Islam liberal itu, makanya ada yang termasuk yang pimpinannya waktu itu Ulil Absar Abdallah. Ini mantunya Gus Mustafa Bisri. Sekarang kayaknya sudah insaf ya. Saya ketemu Gus Ulil kapan hari itu, waktu beliau kan sekarang jadi pengurus PBNU sama Gus Yahya Stakuf. Waktu Gus Yahya Stakuf sowan ke Yai Miftah di jalan di Kedung Taruan itu, saya diajak ngopi sama Gus Yahya, ketemu Gus Ulil. Sekarang Gus Ulil mengajar kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Jadi orang-orang liberal itu tadi itu yang mempertanyakan, loh kalau Allah itu, orang-orang Mu'tazilah itu punya tangan, Allah itu tangannya seperti apa? Gitu. Sehingga kemudian menghasilkan banyak pemikiran-pemikiran yang karena kebebasan itu kemudian, loh kenapa kok orang itu menikah itu harus, orang laki-laki muslim harus menikahi perempuan yang muslimah? Kenapa tidak boleh menikah dengan agama yang lain? Wong manusia ini diciptakan sama. Banyak pemikiran-pemikiran yang nyeleneh tadi. Karena itu sudah ditegaskan ayat-ayat yang mutasyabihat itu, sudahlah kita percaya saja karena la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang memahami penafsirannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan warrasikhuna fil ilmi. Nah, ini juga ada perbedaan karena perbedaan penempatan wakafnya. Coba kita lihat di baris yang ketiga dari ayat itu, setelah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, lan ora mangerteni ing takwile illallah kejaba Allah, kan berhenti. Warrasikhuna fil ilmi, lan wong-wong kang jero yang dalam ilmune, artinya orang-orang yang pintar, cendekia, yaquluna padha ngucap aman nabihi, kita iman kelawan ayat-ayat mau, kullun min indi rabbina, saben-saben ayat mau iku diturunaken saking ngersane Allah pangeran kita. Ini pun diperdebatkan, loh kan disebutkan tidak ada yang mengerti takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Nah itu mengengkel lagi. Jadi wakafnya itu tidak ada di situ, seharusnya nggak ada wakafnya gitu. Penempatan wakaf jadi pemberhentian itu kalau tidak ada wakaf memang artinya sangat berubah.
Karena tadi itu kalau ada wakafnya, yang mengerti memahami takwilnya itu hanya Allah. Tetapi kalau wakafnya dihilangkan, tidak ada yang mengerti takwilnya ayat-ayat mutasyabihat tadi kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Maka orang-orang yang free thinkers itu mengeklaim bahwa kita ini termasuk orang-orang yang dalam ilmunya, orang-orang yang rasikhuna fil ilmi. Karena itu kita berhak menakwilkan ayat-ayat yang mutasyabihat tadi. Jadi ini adalah tanda-tanda orang yang disebut fi qulubihim zaighun. Di dalam hatinya itu ada kecondongan, ada penyakit, sehingga dia terus-menerus itu mendebat, ya, kemudian mencari interpretasi, ya, kemudian tujuannya itu apa? Tujuannya ini, saya punya sahabat sendiri, teman saya, ini menerbitkan buku, kemudian bahkan menulis tafsir, dan dijual bukunya dengan penafsiran-penafsiran yang terjemahan-terjemahan yang beda gitu ya. Supaya apa? Supaya dibeli bukunya ini yang naudzubillahi min dzalik. Libtigha'a ta'wilahu wa libtigha'a, untuk mencari keuntungan pribadi. Inilah yang orang yang di dalam hatinya itu ada zaighun tadi. Dan dia orang-orang begini ini mengklaim, kenapa dia boleh menerjemahkan ini, mentakwilkan ini? Karena dia termasuk golongan rasikhuna fil ilmi ini. Padahal kita amati, kita lihat semua versi-versi Al-Quran itu atafnya, wakofnya itu, wakofnya berhentinya itu di illallah. Tidak ada yang mengerti interpretasinya, tidak ada orang yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang rasikhuna fil ilmi itu beriman kepada ayat-ayat tadi dan mengakui bahwa semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.